Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabatku dimanapun berada. Masih bersama aku di General Reading ya. Di sini aku akan ambil judul karma apa yang akan diterima dia yang telah mempermainkan dan mencapakan perasaan kamu, ya, yang sudah PHP-in kamu, ya, yang selalu manis di bibir tapi ternyata nggak ada bukti gitu ya. Oke, ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Tetap ya menyerahkan apapun pada sang pemilik alam semesta, karena hanya kuasanya yang menjawab dengan tepat dan benar. Dan ambil yang manfaat, yang nggak manfaat buang saja. Semua kembali pada kamu karena tanggung jawab ada di tangan kamu. Karma apa yang diterima dia yang telah mempermainkan dan mencampakkan perasaanmu? Ada tentang kerinduan, kerinduan yang besar. Ada cinta yang bahagia. Tapi di sini lebih ke kerinduan yang sangat gitu, yang sangat rindu sekali. Gitu ya. Cinta, rindu gitu ya. Mungkin ini ada perasaan kamu atau perasaan dia, bisa vice versa. Tetap ya, kita akan mengungkap, kita akan tahu cluenya apa sih yang akan dia terima gitu. Ada hubungan triparti ya, cinta, rindu, tetapi di sini ada hubungan triparti di mana mungkin kamu adalah pendatang baru, bukan orang lama ya. Jadi kamu yang datang belakangan gitu ya. Dan ada ketulusan cinta, ini dari kamu mungkin yang tulus atau bahkan kamu yang nggak tulus, karena ini kan vice versa, bisa terbolak-balik karena general reading. Kalau kamu ingin pure gitu ya, pure energi kamu ya silakan personal reading. Jadi energi yang ditarik secara khusus untuk kamu aja dan dia gitu ya. Dan di sini ada sebuah ego. Kamu punya tulus cinta, kamu cinta besar, tetapi dia menduakan hati atau mengadakan orang ketiga yang membuat kamu itu jadi seperti kesepian gitu ya. Kesepian atau kamu merasa diabaikan. Kamu bisa di sini terlihatnya kamu orang baru ya, bukan orang lama. Jadi dia sebelum ada kamu itu ada yang lain gitu. Dan kamu itu menjalin hubungan dengan dia dengan segala perasaan kamu, dengan cinta kamu, dengan ketulusan kamu. Tetapi ternyata di sini ada hubungan cinta setia di mana dia kesepian dengan orang pertamanya, di mana dipertemukan dengan kamu. Ya. Karena ada pertengkaran dengan orang masa lalunya. Ada pertengkaran dengan orang masa lalunya atau ada masalah dengan orang masa lalunya, sehingga dia kayak mendapatkan air segar atau angin segar saja setelah ketemu dengan kamu, kayak mendapatkan angin surga. Tetapi di mana di sini kamu memberikan sebuah ketulusan ya, memberikan sebuah ketulusan ya. Tetapi semua itu tidak ada yang sebagian jujur, tapi ada yang sebagian tidak jujur tentang hubungan ini. Atau mungkin dia jujur cerita sama kamu kalau dia memang sudah ada orang terdahulu, tapi orang terdahulu itu membuat dia kecewa lah, yang tidak setia lah. Intinya orang pertama itu jelek sekali diceritakan di depan kamu gitu, seolah-olah dia itu korban. Nah seperti itu, sehingga di sini membuat kamu itu bisa menerima dia dan kamu bahagia karenanya gitu ya. Padahal cuma pertengkaran sepele gitu, pertengkaran sepele, tetapi dia menceritakan ke kamu tuh sesuatu yang sangat besar yang membuat kamu itu merasa iba dan merasa kasihan, seolah-olah dia itu korbannya begitu ya. Dan di sini
Di sini ada yang disebut menunggu dengan penuh kesabaran, seolah-olah dia itu ya setia, sayang sama kamu, dan dia bahagia sekali sama kamu, sehingga kamu pun terbawa perasaan dan kamu pun ikut bahagia saat bersama dia, mencintai seperti dia mencintai kamu gitu, seperti itu ya, karena dia menceritakan tentang sesuatu yang membuat kamu percaya bahwa dia itu perlu dikasihani dan perlu ditemanin ya, ditemanin perlu ya pokoknya perlu dirangkul gitu deh pokoknya bahasanya ya. Orang ini orang yang ambisius ya, suka bikin baperan, tapi hati-hati ya kalau udah dikatakan orang-orang ini seperti ini ya, karena dia tetap setia dengan keluarganya gitu. Di sini ada the lover, kalian saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi gitu toh, bahkan sudah jauh gitu ya, dan bahkan mungkin ada keinginan untuk menikah seperti itu. PHP-in ya, belum sampai ke situ ceritanya, belum sampai di PHP-in gitu. Cuman di sini sudah seperti layaknya sungguh-sungguh, tidak mengecewakan kamu, tidak terlihat bahwa dia hanya main-main sama kamu gitu. Tapi ada satu hal di sini yang dia merasa melakukan sebuah pembenaran diri atau menceritakan keburukan orang lain, padahal itu bisa terbolak-balik ya, cuman masalah kecil, tapi untuk bisa mendapatkan kamu, dia menceritakan yang hal kecil dengan pasangan masa lalunya itu menjadi besar, sehingga kamu menjadi rasa iba gitu ya. Dan kamu kan sosok yang memang bijaksana, baperan juga sih kamu ya, sehingga kamu bisa menerima kenyataan bahwa dia itu pantas untuk kamu dan layak untuk kamu begitu. Tetapi di sini terlihatnya ada yang nggak dijujurkan karena apa, menjelekkan orang lain seperti itu. Tidak boleh kayak gitu tuh ya. Kalau cinta ya cinta aja, nggak usah pakai korban. Di sini seolah-olah memang begitu, untuk meyakinkan kamu gitu, untuk meyakinkan bahwa dia tidak berbohong dan sungguh-sungguh sama kamu gitu. Tapi kenyataannya ada yang dia tutupin, yaitu tentang sebetulnya nggak ada masalah besar dengan pasangan masa lalunya gitu, cuman bertengkar aja gitu, cerai juga kagak kok. Jadi dia pengen mendapatkan kamu, tapi juga masih ingin bertahan dengan orang masa lalu, alih-alih menjelek-jelekan orang masa lalu agar bisa mendapatkan kamu gitu. Fokus ya. Padahal dia di sini itu bertahan ke kamu itu karena ada alasan, dan bertengkar dengan orang masa lalu itu ada alasan karena ekonomi, karena materi, karena dia terpuruk, dia pas-pasan ya, pas-pasan. Dan bersama kamu dia bisa mendapatkan sebuah kecukupan. Mungkin kamu kasihan ya, sebetulnya ini modus ya, menjanjikan sesuatu atau seolah mencintai, tapi untuk kebahagiaan dia, untuk kehidupan dia gitu ya. Nah di sini sebetulnya dia ngerasa ini bisa usianya lebih muda dari kamu ya. Dia ngerasa sebetulnya nggak ada rasa sih sama kamu, karena dia juga masih punya orang masa lalu kan, masih punya pasangan gitu ya. Terus di sini juga dia ceritakan bahwa dia sebetulnya ragu-ragu dengan kamu gitu, ragu-ragu, tapi masih bertahan karena sebuah finansial. Dia akan kembali pada pasangannya, dimana dia memang tidak ada masalah besar yang perlu dikhawatirkan mereka berpisah, tetapi
cerita itu dibesar-besarkan oleh dia, dan dia akan meninggalkan kamu, dan dia kembali pada pasangannya. Nah, disinilah kamu mulai merasa bahwa kamu cuma sekedar PHP-in, atau kamu merasa dibohongin, ya, atau dipermainkan, ya, sehingga kamu terpuruk perasaannya seperti itu. Dia meninggalkan kamu ya di sini, ya, untuk kembali pada orang masa lalu bersama keluarganya. Di sini juga ada yang disebut terutama kamu, ya, depresi, hanya membuat kamu terluka hati, membuat kamu tidak bisa tidur, gelisah, mungkin bisa sampai ke stres. Stres itu bukan gila ya, stres itu sesuatu pikiran yang penuh padat dan kita bingung. Nah, itu yang dinamakan stres gitu, ya. Jadi nanti dia akan menerima sebuah tebar tuai ya, dimana dia juga akan merasakan hal yang sama seperti kamu. Dia merasa diabaikan oleh pasangannya, karena memang ini kan hubungan perselingkuhan, intinya seperti itu. Dan pasangannya di sini akan melaju untuk menjadi sebuah kecapaian, sebuah tujuan yang dia akan tercapai gitu. Sementara si dia hanya bisa bertahan terus menunggu kerinduan yang besar terhadap pasangannya, seperti itu. Dan setelah meninggalkan kamu itu tidak begitu lama akan terjadi. Di sini Agones melihat di angka 9 semua. 9 sendiri itu diartikan kebahagiaan, atau bisa diartikan kegelisahan, atau bisa diartikan depresi, seperti itu. Bahagia tapi depresi, jadi selalu kayak merasa dikejar kesalahan. Karena apa? Ini pasangannya juga meninggalkan dia. Tujuan dia meninggalkan kamu karena ingin kembali sama dia, tapi pasangannya itu sudah tahu kalau pasangannya menjalin hubungan dengan kamu, kemudian dia meninggalkan begitu aja, tidak mencapai sebuah tujuan, ingin kembali, pasangannya sudah nggak balik ke kamu pun kamu sudah terluka, seperti itu, ya. Dan ini sudah mulai berjalan, mungkin ada yang sudah 3 hari, 4 hari, atau bahkan paling lama 2 minggu, sudah terjadi 2 minggu yang lalu. Nah, ini yang akan menimpa dia, orang yang telah mempermainkan dan mencampakkan perasaan kamu. Dia pun akan dibuang oleh pasangannya, seperti itu, ya. Oke, paham ya? Paham. Dan di sini terlihat ada zodiak ada zodiak Pisces, ada zodiak Cancer, ada zodiak Gemini, ya. Juga di sini terlihat ada zodiak Taurus, Capricorn juga ada, ya. Dan juga lebih condong ke elemen air, ya. Di sini terlihatnya seperti itu, ya. Jadi kamu apapun yang kamu lakukan dalam sebuah hubungan jangan sampai melampaui batas. Ini antaranya kamu dan dia itu kamu yang bucin, kalau dia sih enggak, karena dia sudah tahu programnya, yaitu modus untuk bisa mendapatkan perbaikan ekonomi. Karena di sini ada keterpurukan ekonomi sehingga dia diajukan atau terjadi pertengkaran dengan pasangannya, kemudian dipertemukan dengan kamu tanpa menceritakan bahwa dia sudah mempunyai pasangan. Dan inilah karma yang akan dia terima, atau sesuatu yang dia harus jalani. Karma itu apa, Tondes? Karma itu adalah perbuatan, ya, dan hasil dari apa yang telah diperbuat, seperti itu, ya, seperti itu. Oke, jadi paham ya, kita nggak usah membalas gitu loh. ya udahlah, kita doakan aja yang terbaik. Tapi yang pasti hukum itu berjalan, hukum alam ini, ya, hukum alam itu selalu berjalan dan tidak pernah ingkar gitu. Apa yang kita tanam, ya itulah yang kita petik gitu. Cepat atau lambat, selama dunia ini masih berputar. Jadi kita jangan suka berbuat jahat agar kita tidak dijahatin, ya kan. Apa yang kita lakukan itulah yang akan kita dapatkan, cepat atau lambat, ya.
Ntar dulu, ini kenapa jadi berantakan. Nah, oke, dua lagi, fokus ya agar bisa ditarik kartunya. Ini di sini berantakan nih. Tadi udah dirapikan sebelumnya. Oke, kita akan coba shuffle lagi. Tentang rumah, apapun, dari manapun, masalah apapun, pasti kita akan kembali ke rumah. Ibaratnya kita merantau, seindah apapun, seapapun, pasti suatu saat kita akan kembali ke rumah. Ya, sehebat apapun kita, sejaya apapun kita benar. Ibaratnya seperti itu. Nah, termasuk di hubungan ini, dia mempunyai pasangan hidup. Hanya karena masalah kecil sehingga mereka salah paham dan bertengkar karena ekonomi. Dan mereka setelah mengontrol, akhirnya terjadi emosi dan kemudian dipertemukanlah dengan kamu. Ya, dan di sini dia bisa bertahan untuk memperbaiki perekonomiannya melalui kamu, ya kan? Jadi apa ya namanya, memanfaatkan ya, lebih ke memanfaatkan ya, lebih ke memanfaatkan ya. Dan di sini ada tentang konsep yang saling bertolak belakang ya. Sebetulnya kamu cinta beneran, dia malah enggak, kayak gitu toh. Kayak konsep yang salah ya, konsep yang bertolak belakang. Yang menurut kamu dia cinta, ternyata tidak, kayak gitu ya kan. Seperti itu. Jadi apapun, Gunes bilang jangan terlalu bucin atau terlalu meletakkan cinta kamu sebelum kamu benar-benar tahu siapa dia, bagaimana orangnya, karakternya gitu. Jadi tahan dulu, jangan terperlihatkan kalau kamu bucin, karena itu akan menjadi sebuah manfaat buat dia gitu ya. Dan di sini juga ada kamu harus lebih baik menuju ke sebuah tempat ibadah atau ruang suci gitu, beribadah ke masjid, ke musola sekolah, kamu datangi dia, datangin tempat-tempat ibadah untuk berdoa ya. Kalau kemarin berdoanya cuma di rumah saja, cobalah kalau kamu memang ada di ranah ini, silahkan untuk berdoa di depan, di rumah Tuhan, seperti itu ya kan. Dan kamu lebih akan merasakan sebuah perbedaan di situ. Di sini ada physics development, yaitu tentang sebuah petunjuk praktis dan tentang sebuah kemampuan atau kekuatan batin ya. Disitulah kamu akan mendapatkan. Datanglah ke tempat, kalau kamu ada di ranah ini dan kamu merasa betul-betul sudah tidak tahan ya, karena merasa diperlakukan, dindolimin atau dipermainkan ya, datangilah tempat ibadah, berdoalah di sana. Insya Allah Tuhan akan segera memberikan petunjuk, atau paling tidak kamu akan lebih tenang ya. Dan di sini ada tentang seksual energi. Ini orang jangan salah paham ya, yang dimaksud dengan seksual energi itu adalah energi energi kekuatan hidup ciptaan saat kamu bertukar energi ini dengan pasangan sesuai hukum alam. Itulah niat untuk menciptakan atau melahirkan kehidupan bersama pasangan, tetapi ternyata itu semua adalah fiktif, hanya kosong, hanya khayalan aja. Kamu datanglah ke tempat ibadah, kalau tidak masuklah kamar, tutup pintu, tutup jendela, bertanyalah, menangislah, bercurhatlah pada sang pemilik alam semesta gitu ya. Oke sahabat, semua sudah Gondes sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Tapi kurang satu lagi, nggak afdol rasanya kalau Gondes nggak memberikan pesan versi Gondes ya. Ini kita ambil 5 karena kartunya tebarannya ada 5 gitu. Oke, pesan pertama, belajar memahami hidup. Hidup itu perlu dipelajari ya. Hidup itu perlu dipelajari, tidak cuma sekedar hidup-hidup aja gitu, makan, tidur. Enggak, ada konsep tersendiri dalam hidup itu, dan itu harus dipelajari, harus belajar
harus saling pengertian di hubungan ini. Kalau memang mau langgeng tapi dia akan meninggalkan kamu, kamu sudah pengertian, dia yang nggak pengertian gitu. Makanya kamu bertanya suatu karma apa yang akan dia terima. Karma adalah tentang perbuatan dan hasil-hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut. Di sini apakah yang kamu harapkan dari dia? Cobalah kamu yang menjawab sendiri. Ini pertanyaan untuk kamu dan Gondes gak bisa jawab karena kamu yang ngerasain. Jangan putus asa. Kemudian pesan yang kelima atau yang terakhir, apakah siap hidup bersamanya dalam segala kondisi ya, di sini yang pasti ya kan. Tapi kamu sepertinya sudah agak terluka ya, karena kamu merasa dibohongin, merasa ditinggalin begitu aja kan, dikhianati. Susahnya sama kamu, giliran udah selesai kembali ke pasangannya ya kan. Hati-hati, makanya kalau jatuh cinta hati-hati, apalagi yang kenal di sosmed. Sekarang modus banyak untuk memperkaya diri atau untuk perbaikan ekonomi, apapun alasannya, yang alih-alih cinta lah, alih-alih apapun, mereka nggak malu gitu loh untuk membuat modus. Padahal nggak cuma feminim, maskulin juga begitu. Rasanya aneh. Jadi kita yang harus waspada aja. Suudon jangan waspada, harus ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Ada kesalahan milik Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Yang kalian senang video ini dan ingin personal reading, monggo silahkan. Tapi jangan lupa likes-nya, komennya, subscribe dan komentarnya ya, yang banyak pasti akan dibalas oleh Gondes. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. God bless you.